Pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang serba berkemajuan seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syaimah Rihan Fashir selaku moderator dalam acara diskusi rasa yang kelima ini yang bertemakan Macan Asia katanya. Oke, teman-teman. Ini di sini sebelumnya santai aja ya buat diskusinya, teman-teman nggak perlu tegang, yang bisa on cam langsung on cam aja ya, nggak usah malu-malu, di sini kita santai aja. Nah, buat teman-teman bisa diajak teman-teman yang lain biar diskusi kita lebih hidup lagi. Nah, sebelumnya nih teman-teman, sebelum saya buka acara kita pada malam hari ini, saya mau sedikit kasih informasi lagi buat teman-teman. Buat diskusi rasa kita, kali ini ada door prize menarik buat teman-teman yang paling aktif bertanya dan juga yang nulis quotes, ya nanti akan kita sediakan template-nya di grup. Ini bisa tag IG-nya Isyarat Kalam, nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari kita. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman semua yang telah berkenan untuk bersama-sama kita diskusi dan juga kepada pemateri kita, Kak Kintan, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk bisa berbagi dengan kita semua. Oke, biar tidak terlalu lama, teman-teman, sedikit apa ya, bukan penunjang, sedikit biar teman-teman nyambung lah sama diskusi kita. Kurang lebih kita akan membahas terkait bagaimana peran seorang pemuda untuk membangun negeri ini supaya negeri ini dapat bersaing dengan negara-negara lain. Oke, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah kalam ilahi, acara yang ketiga adalah acara inti, acara yang keempat adalah sesi tanya jawab dan juga dokumentasi, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi rasa pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi. Kepada Saudari Zulfa Aflaha dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada dari Zulfa Aflaha yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat mengantar acara kita pada malam hari ini.
Ya teman-teman, kayaknya ini udah pada mulai nggak sabar. Kita akan memasuki acara inti kita, acara diskusi kita bersama Kak Kintan. Alhamdulillah Kak Kintan juga sudah hadir dalam ruang virtual kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Kintan. Waalaikumsalam teman-teman, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini teman-teman santai aja ya, kalau mau jawab jawab aja pokoknya. Nggak, Silakan ya, ini kayaknya juga ruang apa namanya partisipannya juga dikit ya, jadi bisa lebih intim lagi lah bahasan kita, bisa lebih mikro juga nanti di kupasnya teman-teman. Feel free aja ya kalau mau ada yang tanya atau on mic silakan. oke, siap. Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman penasaran, ini pemateri kita siapa sih? Kayak gitu, kok bisa diundang sama Isyarat Kalam? Nah, yang jelas materi kita ini sosok yang sangat luar biasa, dia bisa menjadi seorang inspirasi buat kita semua. Mungkin sebelum biar lebih kenal lebih dalam, nih nanti saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri kita pada malam hari ini. Oke, nama lengkapnya Kak Kintan Sari Adiana Putri. Beliau merupakan salah satu dari ini ya Kak ya dari Universitas salah nyebut Universitas Gajah Mada ya Kak ya dulu ya. Iya, dari UGM, ini masih di UGM juga Pak. Oh masih ternyata, wadah. Nah, langsung aja kali ya, aku mulai aja ya isi materinya. Oke Mbak, boleh. Oke, makasih ya untuk waktunya teman-teman semua. Aku buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga teman-teman sehat ya dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya aku mau mengabari ya, mungkin kalau nanti jadinya nggak terlalu lama untuk aku ngisinya, karena kebetulan qadarullah ini tadi aku sempet baru aja jatuh dari motor, jadi ada yang perlu diobatin juga ya, jadi nanti aku nggak akan mungkin nggak terlalu malam ya, semoga teman-teman bisa mantep lah nyerap materinya ya selama waktu yang aku nyampein, jadi nanti aku akan share PPT-nya juga buat teman-teman, bisa teman-teman pelajarin juga ya, pelajarin lagi. Oke, aku izin share screen ya teman-teman ya. Tolong diperkenankan untuk share hostnya. Oke. Oke, sesuai tema ya, aku memberi judul di sini, Bangunkan Kembali Indonesia. Nah, kalau tadi mau diperkenalkan, nah nggak apa-apa biar aku yang perkenalan diri aja, karena biasanya tuh agak lama ya kalau baca CV juga. Silakan nanti teman-teman ulik lagi lebih dalam di akun Instagramku boleh dan lain sebagainya. Dan di sini mungkin aku lebih cocok ya untuk berbicara sebagai Asian Indonesia Ambassador 2019. Jadi kebetulan 2019 aku kepilih di Duta Muda ASEAN ya, programnya Kementerian Luar Negeri, yang mana itu dibuka 2 tahun sekali dan kami kebetulan mendapatkan materi-materi yang berkaitan banget nih dengan apa yang akan aku sampaikan pada malam hari ini. Atau kalau teman-teman panitia ya memberi judulnya Indonesia Macan Asia yang tertidur dan lain sebagainya. Dan itu nanti akan kita bahas ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan sambil dicatat. Nah, ini untuk singkatnya profilku. Saat ini aku masih di Universitas Gajah Mada. Jadi sebenarnya sudah sidang, tapi belum wisuda ya, karena masih jadi Sekjen BMKM UGM juga 2021. Dan aku mendirikan juga sebuah NGO bernama Global Empowerment Steps. Bisa teman-teman cek juga ya di Instagramnya, ada di bioku juga. Dan ini beberapa pengalaman riset, kemudian pengalaman-pengalaman presentasi, dan juga lomba-lomba di luar negeri lainnya. Nah, langsung lanjut ya. Semoga teman-teman udah siap nih, udah siap buat kita berdiskusi. So,
aku akan buka dengan pertanyaan. Why? Kenapa kita perlu untuk membahas topik hari ini sih teman-teman? Kenapa sih kita perlu untuk mengupas lagi, merecall ulang gitu ya, menanyakan kembali. Sebenarnya apa sih potensi Indonesia? Kenapa dulu sempat dijuluki macan Asia dan sekarang tertidur gitu ya? Makanya aku berjudul Bangunkan Kembali Indonesia. Karena kita sebentar lagi ya memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia juga, dan aku percaya materi ini semoga insya Allah bisa kita maknai bersama ya untuk meningkatkan kembali rasa cinta tanah air kita. So, pertama, kondisi saat ini ternyata nilai-nilai dan pergeseran pemaknaan terhadap Pancasila itu mulai berkurang teman-teman. Bisa kita lihat dari banyaknya konflik yang terjadi, meskipun setiap dekade pasti ada yang konflik-konflik terjadi, tapi ternyata semakin kita diberikan situasi yang penuh ujian ya, mungkin saat ini ada kondisi kesehatan masyarakat yang memang sangat-sangat tidak tidak tercukupi secara fasilitas, kemudian pendidikan juga sulit diakses, apalagi sekarang daring ya, dan hal tersebut ternyata membuat kita mulai ringkih teman-teman. Mulai ringkih dalam artian apa? Ketika kita berhenti untuk percaya bahwa kita masih punya harapan, orang-orang yang di luar sana yang kesulitan mendapat akses pendidikan, kesulitan mendapat akses kesehatan, bahkan aku pun sekarang jadi peneliti juga ya di UGM, membantu pemerintah daerah, terutama daerah-daerah timur, Papua dan Nusa Tenggara, itu untuk membuat kebijakan. Jadi rancangan-rancangan kebijakan. Dan di sana banyak sekali cerita yang aku dapatkan, seperti misalnya untuk melahirkan aja waktu rumah sakit itu benar-benar harus menempuh 2 jam mendaki bukit dan lain sebagainya karena rumah sakitnya sangat sulit diakses. Hal-hal tersebut adalah yang berhasil aku tangkap. Masih banyak lagi tentunya yang gak berhasil aku tangkap atau aku tamati tentunya, apalagi kita semua ya secara langsung di daerah-daerah pedalaman dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kita lupa teman-teman, ketika kita lupa terhadap saudara-saudara kita banyak yang masih merasa kesulitan itu, maka itu jadi dosa besar buat kita ketika kita diem aja, ketika kita nggak mau bergerak, ketika kita memilih untuk diam. Dan this night, malam ini salah satunya cara teman-teman untuk setidaknya teman-teman peduli dan setidaknya teman-teman bersatu untuk mencoba menyatukan kembali apa sih makna Pancasila, apa sih makna kemerdekaan, bagaimana langkah yang harus kita lakukan, langkah yang harus kita ambil sebagai pemuda. Nah, ini ada beberapa lainnya ya, kesadaran aktualisasi yang rendah, misalnya persatuan tadi ya, banyak konflik, kemudian adanya kejahatan HAM juga yang terjadi, kapitalisasi pasar dan eksploitasi pekerja, karena di era saat ini, kalau teman-teman perhatikan ya, investasi-investasi yang masuk, kemudian perusahaan-perusahaan asing yang masuk, ternyata itu tidak bisa menjamin Indonesia bisa adil, makmur, dan sejahtera. Kenapa? Karena hanya segelintir orang saja yang ternyata bisa untuk mengakses hal tersebut. Gimana teman-teman kita yang nggak dapat akses itu? Nah, itu yang akan kita bahas ya, nanti apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda. Nah, kalau kita coba recall kembali ya, Indonesia punya berbagai julukan sebenarnya. Di era Soekarno pernah dijuluki The Lion of Asia atau Singa Asia ya. Di era Soeharto The Tiger of Asia. Di era Gus Dur ada dari Rizal Ramli Menko Perekonomian di era Gus Dur saat itu yang dijuluki sebagai The Eagle of Asia atau Raja Wali Asia. Banyak julukan-julukan yang diberikan bangsa di dunia kepada kita dan betapa bangganya kan bagi kita bangsa Indonesia mendengar hal tersebut. Sejak dulu juga dari Presiden Soekarno, beliau sangat berteman akrab gitu dengan presiden-presiden negara-negara besar di dunia. Ada John F. Kennedy di sini, kemudian ada Che Guevara yang memimpin revolusi di Kuba, kemudian masih banyak lagi ya pemimpin negara-negara di dunia lainnya yang berusaha berdekat dengan presiden kita, founding father kita. Dan hal tersebut juga salah satu hal yang membuat Indonesia semakin dikagumi iya, kemudian disegani juga iya, sehingga kita tidak berperang dalam artian perang pasar modal, kita tidak berperang tentang komoditas, tapi saat itu memang perang yang memang kita lawan adalah penjajahan. Penjajahan dalam arti
harfiah ya, yang memang ada sekelompok kolonial yang menjajah suatu bangsa. Tapi sekarang, kenapa kita dijuluki The Sleeping Tiger atau macan Asia tadi yang tertidur itu ya? Sebenarnya ketika kita mau mencoba mengulik ke teman-teman, kalau teman-teman tinggal di kota ya, teman-teman tinggal di kota-kota besar, teman-teman pasti uh, sering kali tidak ingat atau tidak membayangkan bahwa ternyata di daerah-daerah lain itu banyak sekali pembangunan yang masih sangat tidak tersentuh gitu ya, bahkan tidak tersentuh gitu oleh pembangunan. Atau kalau teman-teman tahu ada TPST Bantar Gebang yang nanti aku akan sharing, aku membuat NGO ini bersama teman-teman itu pertama di daerah Bekasi ya, Bantar Gebang, di mana di sana tempat pembuangan sampah yang paling besar di Indonesia. Dan di sana setiap harinya 700 ton sampah diangkut dari Jakarta dan Jabodetabek. Bisa teman-teman bayangkan ada slum area sebesar itu yang tidak banyak diketahui oleh orang ya di ibu kota. Bahkan teman-temanku tuh sebagian besar tuh nggak tahu kalau ada daerah itu. Yang mana di sana anaknya nggak sekolah, di sana anak-anaknya nggak bisa baca, di sana apa namanya orang tuanya juga tidak, malah meminta anak tersebut ya, anak-anak pemulung ini untuk berhenti sekolah dan diajak untuk bekerja saja. Salah satunya pernah nangis juga di pundakku yang dia ingin banget sekolah tapi orang tuanya malah meminta dia untuk berhenti, hal-hal seperti itu. Dan sayangnya ya teman-teman, banyak dari kita yang terjebak pada pembangunan, pada teknologi, pada mungkin hiruk pikuk ibu kota, hiruk pikuk metropolitan ya, yang mana membuat kita lupa bahwa ada saudara kita yang perlu untuk kita perhatikan juga. Dan nyatanya jumlah pengangguran Indonesia itu hampir 7 juta orang teman-teman. Sedangkan kita sedang ada di era bonus demografi, di mana tingkat 68% penduduk Indonesia itu sebenarnya usia produktif. Nah, teman-teman tahu jumlah penduduk Indonesia berapa, dan 68%-nya itu adalah usia produktif yang siap kerja, yang harusnya itu bisa bekerja. Tapi ternyata jumlah pengangguran kita ada sebanyak ini. So, kemana orang-orang para penduduk usia produktif itu? Mereka nggak bekerja, mereka tidak bisa menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. And so, itu membuat tingkat kemiskinan kita juga masih sangat tinggi ya, dengan ketimpangan yang juga sangat tinggi di 0,38, dan saat ini aku di Jogja, dan Jogja ternyata salah satu yang paling tinggi juga di 0,42 atau 43 saat ini. Itu yang mungkin masih banyak orang yang nggak sadar teman-teman ya. Tapi ketika kita as a youth ya, sebagai pemuda milih untuk nggak peduli, milih untuk diam, itu hal tersebut akan menjadi dosa besar untuk kita ketika kita berhenti untuk mencari tahu atau berhenti untuk at least mempertanyakan apa sih yang bisa kita lakuin gitu ya teman-teman. Tapi Masya Allahnya di TPSC Bantar Gebang itu ada salah satu anak yang dia hafal 5 juz ya Al-Quran, itu luar biasa banget. Jadi ternyata memang di situ akhirnya kami memutuskan untuk sekolah formal itu bukan satu-satunya jalan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kita coba internalisasi sekolah informal dan ternyata itu juga membawa banyak insya Allah seperti itu. Dan potensi ketahanan pangan dan peningkatan ekspor itu kita sangat tinggi ya teman-teman. Ketahanan pangan itu sebenarnya food self-sufficiency itu bisa terjadi ketika kita berdaulat dengan sumber daya kita. Sehingga apa yang kita lihat di sekitar kita ya, kalau kita bayangkan Indonesia sebagai negara yang memang dipecah ya, misalnya provinsi ini punya kedaulatan sendiri masing-masing, murni ya, kalau di US kan seperti itu ya, ada negara bagian yang memang dia punya kedaulatan sendiri untuk mengelola. Nah, kalau saja gitu ya, setiap provinsi di Indonesia bisa seperti itu, pasti semua provinsi ini akan mampu untuk mengelola sumber daya masing-masing, and they can survive. But right now, bisa kita lihat antar provinsi pun itu mengalami ketimpangan, dan itu salah satu isu yang aku bawa di tesisku juga ya, di skripsiku juga, itu tentang ketimpangan antar provinsi di Indonesia. Dan miris ya teman-teman kita melihat hal tersebut tentunya. Peningkatan ekspor juga itu sangat-sangat besar sebenarnya potensinya, karena sumber daya kita yang banyak banget negara lain yang nggak punya seperti itu. Dan salah satunya itu bisa kita pantik oleh international agreement, yang mana nanti akan coba aku ulik ya dari ASEAN tentunya.
Tanyakan lagi, bagaimana, so what, and so how. Jadi apa yang harus kita coba untuk lakukan gitu ya. Nah, pemuda dan gotong royong. Bonus demografi di Indonesia ini tadi aku udah sampaikan membuat populasi kita dipenuhi usia produktif. Sektor-sektor digital kita dipenuhi generasi milenial dan Z ya sekarang. Dan Pancasila menitipkan of course nasib bangsa ini yang mana mungkin banyak yang tidak lagi memaknai ya lima sila itu, tapi ketika kita melihat kembali kondisi sekarang, this ideology is one of the only way yang bisa kita pegang gitu ya untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Kemudian pemerataan pembangunan. Bagaimana kita bisa mewujudkan hal tersebut? Tentunya kualitas sumber daya manusia, kondisi pendidikan kita, fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Pusing nggak nih teman-teman kalau misalnya mikir itu gitu ya, maksudnya hal-hal ini kan sebenarnya nggak bisa loh kita lakuin secara langsung gitu ya, kita langsung mengubah semuanya simsalabim gitu kan, langsung terbangun gitu. Nah, nggak bisa kan, tapi kita setidaknya bisa make a dream, kita bisa innovate something, kita bisa berinovasi. Nah, di sini ada salah satu kalimat yang udah nggak asing lagi ya dari founding fathers kita. Banyak orang tua tuh bisa bermimpi, they can daydream their days gitu ya. Dia setiap hari bisa daydreaming. Tapi kita as a youth, kita yang punya banyak energi, kita punya banyak ide inovasi, we can change the world. Maka dari itu, ini yang bisa kita coba untuk lakukan gitu ya dari sekarang. Dan gimana nih Kak step by stepnya atau langkah-langkah konkretnya gimana sih? Nah, lanjut ya. Aku tanya dulu terkait tadi international agreement dan kondisi ASEAN sekarang. Ternyata langkah pertama yang at least bisa kita ambil itu adalah be optimistic, teman-teman. Buatlah mindset yang optimis. Buatlah mindset yang mana Indonesia belum atau tidak sedang berada di jurang kehancuran. Kita sebagai 1/3 penyumbang terbesar penduduk di ASEAN ya. ASEAN itu 1/3-nya sendiri tuh kita gitu, bayangin. Sedangkan negaranya ada 10, kita hanya 1 gitu ya. 1/3-nya kita kuasai. GDP kita kuasai sebenarnya, tapi sama Singapura ya masih ini ya, karena memang Singapura juga sudah sangat maju dan dia legalisasi partai sangat besar. Nah, ASEAN saat ini dia menjadi ekonomi perkumpulan gitu ya, perkumpulan organisasi bilateral yang terbesar ketiga ekonominya di Indo-Pasifik. Jadi di Asia Pasifik itu terbesar ketiga ya, setelah China tentunya, dan fifth largest in the world. Ekonomi terbesar kelima di dunia. Oke, dan ASEAN from 2015 hingga 2025 ya, 2025 itu punya misi teman-teman. Kita menjuluknya Forging Ahead Together. Jadi gimana biar kita bisa bersatu bersama nih untuk maju gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam 1 dekade ke depan? Nah, kita sedang berfokus untuk pengembangan usaha mikro. UMKM ya, usaha mikro kecil dan menengah, ekonomi digital, dan good governance serta green technology. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Indonesia itu sebenarnya 90% ekonominya ditopang oleh sektor mikro. Jadi bayangin teman-teman kenapa PPKM bisa membuat Indonesia pendapatannya menurun drastis ya, karena memang sumber penghasilan kita itu adalah dari ekonomi mikro teman-teman. So wajar ya ketika orang banyak protes tentang pembatasan transaksi dan lain sebagainya itu. Kemudian good governance dan green technology juga itu menjadi salah satu concern kita ya di ASEAN sendiri. Nah, selain itu, apa yang tadi bisa kita inisiasikan? Ini sebagai langkah optimis kita ya. Ketika kita lihat pengangguran tadi gitu ya, padahal kita sedang bonus demografi loh Indonesia, masa iya angka pengangguran kita sebanyak itu? Nah, di ASEAN sudah ada namanya Mutual Recognition Agreement atau MRE, yang mana ini adalah perjanjian kerjasama yang digunakan masyarakat ASEAN gitu ya untuk saling bertukar pekerja. Jadi Indonesia ini bisa ngirim pekerja ke Vietnam, yang dari bisa kerja di Indonesia dan sebaliknya seperti itu. Jadi ini
ada beberapa sektor pekerjaan ya, insinyur, arsitek, surveyor, dokter umum, dokter gigi, perawat, jasa pariwisata, dan satunya itu agak terpotong, tapi kayaknya, tapi profesi-profesinya memang cukup teknikal gitu ya, dan dia memang bisa disesuaikan di berbagai tempat seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada GDP-nya yang aku sudah tampilkan ya di sini. Semoga kelihatan. Untuk per capita GDP, memang United States masih memimpin ya teman-teman, dan Singapura sangat-sangat tinggi ya di sana. Karena per capita GDP itu memang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Indonesia jelas kalah dong. Indonesia jumlah penduduknya sebanyak itu, tapi yang bekerja masih tidak semua, ya kan, masih banyak pengangguran, makanya dia kecil di sana. Tapi real GDP growth kita, pertumbuhan pendapatan kita, khususnya ASEAN ya, negara-negara di ASEAN ini ternyata 50% teman-teman. Jadi kita lihat China sangat-sangat memimpin ya, lebih dari 100%, disusul oleh India dan Asian. Sebaliknya di sini ternyata European Union, Eropa dan Jepang dia malah minus teman-teman. Jadi ini pertumbuhan ekonominya ya, pertumbuhan pendapatan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di sini, ASEAN ini dari 50% ini nih, dia disumbangi dari mana aja sih? Ternyata Indonesia di sini punya 1 triliun sendiri. Jadi Indonesia yang di sini 2,8 triliun ya secara GDP-nya tadi, pendapatannya keseluruhan itu 2,8 triliun di ASEAN. Ternyata 1 triliunnya sendiri itu dari kita, dari Indonesia. So, pertama yang harus kita tanamkan dalam mindset adalah kita harus optimis. Kita perlu yakin bahwa we still have the hope gitu. Kita masih punya harapan itu, dan kita harus yakin gitu ya bahwa oke, kalau sekarang Indonesia belum bisa memimpin, Indonesia belum bisa memberikan banyak ekspor gitu ya, menyalurkan banyak ekspor, ya itu harus jadi di zaman kita. It must be in our era seperti itu. Kemudian lanjut ya teman-teman. Nah sekarang gimana nih kita sebagai perlu kita sadari ya teman-teman, youth versus a national identity. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku merasakan sendiri ya, rasanya keliling negara lain, kemudian melihat bagaimana kemudian aku sendiri ini menjadi orang yang minoritas ya di situ. Dan aku yakin bahwa ternyata dunia ini sedang dipimpin oleh Barat gitu loh. Maksudnya sebagian besar sektor didominasi oleh Barat. Kemudian banyak pemuda yang bahkan justru akibat arus globalisasi itu ya, itu mereka justru melupakan atau bahkan menganggap budayanya sendiri atau identitasnya sendiri itu memalukan gitu, atau shame themselves seperti itu. Banyak contohnya ketika misal waktu aku di Korea sendiri waktu itu, aku ketemu temen yang memang dia benar-benar nggak kelihatan kalau dia orang Indonesia, tapi ternyata dia akhirnya cerita gitu kalau ternyata dia originally from Indonesia dan masih WNI, tapi dia sendiri pun malu dan juga mungkin lebih bangga mengaku sebagai orang asli sana gitu daripada orang asli Indonesia. Nah itu yang membuat kita mungkin miris ya di kondisi sekarang. Dan arus globalisasi, meluasnya akses dan batas-batas identitas yang melemah tadi ya, kayak misalnya ini aku sedang sama temanku dari Meksiko, dia dari Singapura, kita sama-sama gitu saling dalam International Student Festival saat itu di Korea University, tapi kita merasa the border sekali di antara. And then leadership and agility, pengambilan keputusan ini jadi tantangan buat kita juga teman-teman. Gimana sih kita membuat critical decision making, gimana sih kita bikin keputusan yang baik untuk memilih dan menyesuaikan idealisme kita. Ya, idealisme kita apa, kemudian nilai-nilai luhur yang mau kita pegang apa, kemudian mission and movement. Sekarang teman-teman adalah apakah teman-teman itu sudah bergerak mengambil langkah gitu berdasarkan identitas diri teman-teman masing-masing, atau teman-teman hanya ikut-ikut tren saja, atau kita hanya yaudahlah ikut yang ada di sosial media aja, ikut artis ini, ikut influencer ini dan sebagainya. Nah itu perlu kita pertanyakan,
orientasi kita bergerak itu untuk siapa dan untuk apa. Nah, setelah kita menemukan itu, akan tertanam makna yang besar di setiap langkah teman-teman. Akan tertanam mindset yang kuat juga bahwa oke, setiap langkah yang aku ambil itu tujuannya ini. Oh, aku mau ngelakuin ini tujuannya ini. Jadi teman-teman sebelum mengambil decision, keputusan, harus tahu dulu makna dari apa yang kita lakukan itu apa. Itu ya teman-teman. And then di sini ada aku mencoba mengenalkan ke teman-teman namanya prophetic leadership ya sebenarnya. Nah, prophetic leadership ini sebenarnya dicetuskan oleh Kunto Wijoyo ya di dalam jurnalnya itu 1991 dalam bukunya. Intinya itu adalah suatu ilmu sosial kritis ya yang kita ilhami dan sangat-sangat relevan menurutku ketika kita terapkan sekarang. Prophetic leadership itu diambil dari kata prophet ya atau nabi gitu ya. Intinya ya gaya kepemimpinan ala Rasul ya kerasulan seperti itu. Yang mana ada 3 poin-poinnya. Nah, pertama aku tulis dulu transendensi. Walaupun sebenarnya biasanya humanisasi, liberasi, dan transendensi gitu ya. Tapi menurutku transendensi ini harus ada di poin pertama. Karena ketika teman-teman melandasi segala sesuatu atas dasar spiritualitas ya, atas dasar kerohanian teman-teman, atas dasar spirit dari beyond ya, spirit yang memang kita tidak mampu untuk melampauinya dan itu sangat-sangat di luar kemampuan manusia. Nah, disitulah kita kemudian percaya bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, dan Allah itu akan selalu mencatat apa yang kita lakukan gitu, semua perbuatan kita. Dan kemudian ketika teman-teman sadar bahwa ternyata apapun yang kita lakukan di dunia itu, kalau kita tujukan ke akhirat gitu ya, untuk beyond kita, untuk afterlife kita, itu teman-teman nggak akan ngerasa capek. Teman-teman ketika mau nyerah, mau ngeluh segala macem, teman pasti akan ingat lagi. Oke, aku kan melakukan ini, aku membantu orang, aku misalnya sekedar bikin tulisan aja. Itu tujuanku adalah lillahi ta'ala, aku ingin membantu orang tersebut dan pasti Tuhan akan memberikan ganjarannya. Pasti Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal. Dan ketika teman-teman mau nyerah, teman-teman ingat lagi, oke, aku capek-capek gitu bukan buat duniawiku aja kok gitu. Itu teman-teman akan semakin terpantik dan justru teman-teman malah semakin kuat di sana. Nah, jadi try to understand the meanings of your doings gitu ya. Apa sih meaning dari teman-teman kegiatan teman-teman seperti itu? Dan dari humanisasi dan nilai kerakyatan. Humanisasi ini sering kita maknai sebagai memanusiakan manusia ya. Jadi tujukan gerakan kita, apapun yang teman-teman sekarang sedang concern, teman-teman lagi ambil kurs bahasa apa misalnya, atau ambil les apa, ambil kelas apa misalnya, silakan kaitkan dengan tujuan-tujuan kemanusiaan, kepentingan masyarakat. Landasannya adalah kemanusiaan gitu ya. Kemudian pengabdian. Jadi tujukan itu untuk theocentrism, humanism. Jadi ketika teman-teman memiliki kepercayaan ya, teman-teman beragama, memang kaitkan hal tersebut dengan apa yang teman-teman pahami tentang membantu manusia. Dan itu akan sangat indah teman-teman. Dan terakhir adalah liberasi dan nilai demokrasi. Kebebasan kita adalah kebebasan yang memang tidak teman-teman, kebebasan berpendapat yang memang kita dibebaskan secara utuh untuk menyampaikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita aspirasikan. Kita perlu untuk menagih needs kita, kebutuhan kita, hak asasi kita, dan termasuk memperjuangkan hak asasi orang lain. Kalau teman-teman perhatikan ya, mungkin banyak yang dari kita yang nggak sadar kalau banyak masyarakat Indonesia yang bekerja tapi upahnya masih di bawah standar. Tapi mereka masih bekerja, masih siang malam bekerja dengan upah yang minimum. Karena apa? They need the money. Mereka nggak bisa, kalau mereka living, mereka nggak punya kerjaan lain, mereka nggak bisa dapat uang. Nah, akhirnya mereka paksa. Dan itu adalah rantai yang memang perlu untuk kita pecahkan gitu, rantai yang perlu untuk kita putuskan juga, bahwa kita bisa jadi salah satu membuat sistem yang lebih baik suatu hari nanti tentunya. Oke, nah sekarang masuk ke kegiatan yang memang
aku alami ya, mungkin bisa teman-teman sekaligus sharing juga. Pertama, first thing first, yang aku lakukan adalah aku coba ubah dan memperkaya cara pandangku. Tadinya kita adalah tipe yang terlalu mungkin idealis terhadap pemikiran kita saja. Coba buka sekatnya lebih lebar, perluas cara pandang kita, ya. Nah, dari aku berkenalan dengan banyak orang dari negara lain, justru tidak mengurangi rasa nasionalismeku. Justru aku semakin yakin bahwa aku lahir di bangsa yang luar biasa gitu. Aku lahir di negara yang keren, yang punya banyak potensial yang negara lain nggak punya gitu, dan mereka pun apa namanya amazed gitu ke kita. Ini salah satu demonstran ya yang ada di Korea Selatan saat itu. Aku kebetulan ikut aksi juga di sana, memperjuangkan salah satu hak masyarakat di sana juga. Walaupun itu ada partai politik lokalnya ya, tapi aku sama temenku yang mahasiswa dari Indonesia juga, kita mau belajar gimana sih sistem ekonomi politik di sana. Dengan apa? Kita diskusi, kita tanya gitu, kita ngobrol dengan masyarakat lokal. Gimana, gimana, gimana. Dari situ, yang aku rasakan adalah aku semakin bangga gitu dengan Indonesia. Dan dari situlah rasa cinta tanah air itu semakin tertanam ketika teman-teman tuh sadar bahwa, oh ternyata bangsa lain tuh tidak seberuntung bangsa kita. Nah, kita balik kalau orang-orang mencemooh Indonesia, orang-orang mengatakan bahwa Indonesia nggak punya keberanian, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya itu. Justru kita balik bahwa let's make them apa namanya jealousy gitu ke kita, bahwa kita punya ini lo nggak punya kayak gitu. Dan dari situlah kita semakin rasa keinginan kuat kita semakin terpupuk untuk membangun dan menyukseskan apa dream kita terhadap Indonesia ke depannya. Nah, aku ulangi lagi ya, bermimpi dan mengubah dunia. Jadi, mari kita bermimpi untuk mengubah dunia as a youth ya, teman-teman. Dan mimpi yang dimimpikan oleh seorang pemuda itu apa namanya akan menjadi kenyataan ketika kita mau bergerak. Nah, di sini aku tadinya aku nggak pernah mimpi gitu ya, mungkin di Duta Muda ASEAN bersama Ibu Menteri Luar Negeri juga ya, Ibu Retno Marsudi, yang kakak tingkatku sebenarnya jauh, tapi ya alumni Visipol UGM juga Ibu Retno. Aku nggak pernah membayangkan hal tersebut. Tapi setidaknya sejak mahasiswa baru di sini teman-teman, ini 2017 ketika aku masih maba ya, aku juga ikut international conference di Erlangga kebetulan. Kemudian berkenalan dengan teman-teman lainnya yang dari negara lain. Dan juga di situ aku belajar juga, bahwa apa namanya, sebenarnya bahwa di situ aku nggak bisa loh diem aja gitu. Orang-orang lain dari negara ini, anak-anak muda dari negara ini ambis gitu kan. Mereka punya dream, ide, inovasi yang besar dan keren-keren. So what should I do gitu, and what I have right now. Saat itu aku belum punya bekal apa-apa tentunya ya, namanya baru lulus SMA masuk kuliah gitu, ikut kayak gitu. Aku berusaha untuk speech di desa aku, dan aku dapat ilmu juga ini kebetulan yang pakai apa namanya baju dari Pakistani ini temanku dari Afghanistan dan sampai sekarang masih kontak-kontakan. Ini sedang S2 di sana. S2, ini sorry, yang pink ini S2, yang ini S3 malah. Dan aku satu forum dengan mereka, aku belajar. Yang aku saat itu masih mahasiswa baru ya, ngobrol, terus aku dikasih tahu ini. At least you take one step closer to your succeed, seperti itu ya. Nah, kemudian di tahun kedua akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk aku pengen menjelajah Indonesia, aku pengen apa namanya melihat luar Jawa, yang mana ya nggak luar Jawa yang cuma nyebrang ke Madura gitu ya, itu kan luar Jawa juga ya. Apa namanya, atau ya yang masih daerah-daerah yang penuh dengan apa pembangunan yang pesat. Enggak, aku pengen ke daerah. Akhirnya aku ikut lomba debat yang diadakan salah satu kampus IPDN ya di Sulawesi Utara, tapi bukan di Manado ya teman-teman, di Minahasa, di Tampusu, itu daerah pelosok di Minahasa, yang mana di sana ada anak-anak IPDN juga yang sedang di tahun kedua atau ketiga di sana. Akhirnya aku ikut lomba debat, temanya memang tentang pemerintahan ya, tentang pembangunan pemerintahan, and then ada international conference juga tapi di sana. Dan aku melihat
ada pasar Tomohon yang isinya mungkin teman-teman sudah kenal ya, ada yang anjing, kelelawar, tikus, itu bener-bener disemprot api saja terus langsung dimakan segala macam. Aku melihat, ya ampun, kalau di Jawa aku nggak akan kepikiran gitu ya, ada masyarakat yang memang di sana dengan culture-nya seperti itu, patut untuk di-respect gitu, patut untuk kita beri respect, karena itu culture gitu ya. Dan aku juga lihat bahwa teman-teman di daerah gitu ya, itu banyak sekali mimpi-mimpi besarnya gitu. Jadi aku pikir, oke, dari situ aku semakin dewasa lagi, mindsetku semakin matang lagi, bahwa aku nggak cukup nih sampai sini. Oke, aku harus coba cari aktivitas lainnya. Dan akhirnya di tahun ketigaku, sorry, 2,5 ya, berarti tahun kedua setengah itu 2019 akhir, aku ikut ajang ini dan alhamdulillah banyak lagi ilmu yang aku dapat. Nah, kemudian untuk pengalaman dan memperluas referensi. Seperti yang tadi aku bilang ya, partner-partnerku kebetulan ya dari aku maba itu memang beragam asalnya teman-teman. Aku nggak hanya bergaul dengan asli Jakarta atau asli Malang ya, aku lahir di Malang, kecil di Malang, tapi memang besar dan KTP di Jakarta. Ayahku orang Sulawesi Selatan ya, Makassar. Tapi aku mostly di Jakarta gitu ya. Nah, di sini aku sadar bahwa, wah, kalau aku hanya bergaul dengan orang-orang yang homogen dengan aku, that's the end of my life gitu. Aku nggak akan dapat banyak ilmu. Nggak hanya asal teman-teman, nggak hanya asal daerah, tapi juga kepercayaan gitu ya. Ini temanku yang kebetulan kepercayaannya Buddha. Kemudian ada lagi sahabatku juga di pergerakan BMKM juga itu yang Protestan. Dan di situ kita benar-benar saling sharing dan kita memaknai bahwa every religion is good gitu, every religion teach kindness gitu ya, mengajarkan kebajikan. Dan Islam tentunya salah satunya yang aku percayai, yang memang menjadi keyakinanku, uh, harus aku refleksikan gitu ya dalam membangun bangsa ini. Karena apa? Karena banyak ya yang di kitab suci kita yang sudah mengajarkan bahwa nation gitu atau balad gitu ya, sebuah negeri itu memang 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 penuh dengan konflik, penuh dengan pergolakan lah pasti gitu, karena di sana ada politik dan Rasulullah sendiri sudah mengajarkan kita gitu, sekeren apa dia mengkombinasikan segala macam ideologi gitu ya di dalam cara dia berdakwah, dalam cara dia berperang, dalam cara dia berdiplomasi. Diplomat terkeren gitu ya menurutku adalah ya prophet kita gitu, yang mana mampu untuk menjaga banget followers seperti itu, influencer terkeren. Nah, kalau kita bisa bilang seperti itu ya. Nah, jadi menurutku untuk memperluas impact gitu ya, memperluas dampak, itu adalah kita juga perlu loh untuk mempelajari kamar-kamar lain di luar kamar kita gitu. Gimana sih nih orang ini, gimana mindsetnya dia tuh apa, beliefnya dia apa. Kita masuklah ke sana, kita satukan prinsip gitu ya, prinsip-prinsip kebermanfaatan tadi, and then ya kita gerak bersama, kita berkolaborasi. Karena yang paling utama di sini adalah dampak ya teman-teman. Kalau Indonesia mau maju, harusnya kita lupain lah kamu cebol atau kampret gitu ya. Kamu partai koalisi mana, kamu asal mana, kamu daerah mana, kamu agama apa, kita bisa maju. Tapi sayangnya banyak sekat yang ternyata memisahkan kita. Bahkan di media pun kita terkotak-kotakan seperti itu ya, di sosial media kita. Seperti itu. And then persatuannya, mempelajari, menerapkan, membiasakan. Ini ketika aku di Malang ya, kebetulan lomba ini juga, alhamdulillah menang juga. Dan ini aku habis lomba itu, aku ngajak ketemu nih temanku dari Tanzania yang di tengah, yang ini dari Laos nih, dari Tanzania. Dan kita kenal itu di international conference yang aku saat maba itu di Erlangga itu tadi. Dan di situ kita masih sampai 2020 2019 akhir berkumpul, main, ngobrol. Dan memang ternyata persatuan itu adalah penerapan teman-teman. Gak bisa kita teriak-teriak, oke, maju, bersatu, kalau kita nggak mencoba, kalau kita nggak memberanikan diri untuk bergaul dengan teman-teman yang berbeda dengan kita. Nah, 2 foto ini di Padang, yang kebetulan itu indah banget menurutku,
aku satu kamar dengan teman-teman yang memang asalnya ini dari Aceh, Aceh apa Sumatera Utara aku lupa, kemudian ini dari Solo gitu ya, ini Jawa, ini dari Bandung, Jawa Barat, dan ini dari Papua. Ini dari temanku dari Papua, Melisa ini, dia bercerita banyak sekali gitu tentang daerahnya, pembangunan di sana, bahkan kepercayaan-kepercayaan mistis ya, yang mana orang tuanya juga ada berkaitan lah gitu dengan itu, dan wah kita sangat amazed di sana. Kemudian yang dari Bandung juga bercerita, ini agamanya lengkap juga, ada yang apa namanya Chinese juga, Katolik, kemudian Protestan dan Islam tentunya. Dan di situ kita satu kamar, kita sharing dan berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan di situ akhirnya rasa cinta tanah air, rasa kuatnya persatuan kita tuh semakin makin erat gitu. Untuk apa? Ya udah kita kolaborasi gitu membangun bangsa ini. Dan until right now antara sampai sekarang aku kalau aku main ke Solo aku pasti singgah di kosnya temanku ini yang dia anak Solo ini, atau ya pasti at least masih balas-balasan di sosial media. Nah, itu adalah harta kita, teman-teman. Mungkin kita nggak banyak yang sadar bahwa relasi itu adalah uh, apa namanya kekuatan kita juga untuk survive dan untuk apa? Untuk mengaktualisasikan diri kita biar bermanfaat. Pasti persatuan juga adalah kerjasama keilmuan. Ini dari BMKM UGM bersama berkolaborasi dengan berbagai lembaga fakultas di UGM ya. Ini kita menyuarakan tentang isu sampah di Jogja. Kemudian ini salah satu teater pendidikan tinggi yang cukup terbesar di UGM 2019. Saat itu kebetulan aku jadi tokoh utamanya, main teater juga, jadi mahasiswa baru yang nggak bisa bayar UKT ceritanya. Ayahku kuli bangunan, ibuku ibu rumah tangga. Dan saat itu aku ceritakan penuh dengan kesulitan gitu ya, dan kita sama-sama memberikan semangat gitu bagi teman-teman yang memang ingin mengenyam pendidikan, ingin berkuliah, ingin belajar, tapi tidak memiliki kesempatan. Dan dari situ aku yakin ternyata dari apa berkumpulnya orang-orang dari bidang ilmu yang berbeda ini, wah kita bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa loh. Gimana kalau kita udah aktualisasi nanti, udah lulus kuliah, kita kerja, kita punya ilmu apa-apa, kita satukan, kita bisa bangun Indonesia. And then make a change. Anti-colonialism and be independent nation. Ini people-centered and people-oriented itu adalah salah satu poin yang memang digaungkan ya oleh ASEAN untuk satu dekade ini. Jadi kita berorientasi pada rakyat dan kita memfokuskan pembangunan tuh untuk kepentingan rakyat. Berdikari ekonomi atau berdiri di atas kaki sendiri ya, upayakan kita bisa menghidupi apa yang kita menghidupi hidup kita dari apa yang sudah kita miliki sekarang di Indonesia, dan juga teknologi sebagai media, riset aplikatif, ruang dialektika, dan kepemimpinan transformatif. Maksudnya apa? Kepemimpinan transformatif, mindset kita yang sudah banyak banget dijejali oleh informasi sekarang ya, itu perlu kita perlu kita fokuskan teman-teman bahwa ini saatnya kita membuat perubahan gitu, dan perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi adanya dinamika, konflik, kemudian kesepakatan, ada konflik lagi, kesepakatan lagi, ada inovasi, ada perbaikan, ada revisi atau apapun itu transformasi itu adalah sebuah hal yang normal teman-teman. Adalah hal yang layak untuk diterima dan perlu untuk kita dukung. Kenapa? Karena ketika kita berhenti untuk berinovasi, ketika kita berhenti membuat inovasi, that's the end of our nation. Why? Karena dunia ini berkembang sangat-sangat cepat. Dan kita nggak boleh ketinggalan tentunya. So, make a change, focus on, pertama, strategic planning ya. Start with problems. Always start with problems. Kenapa? Mulailah dengan mengulik masalah. Sebenarnya masalahnya apa sih? Misalnya saat itu aku ingin membuat NGO di bidang ini ya, pemberdayaan masyarakat. Oke, aku coba lihat masyarakat di TPST Piungan dan TPST Bantar Gebang, itu ternyata banyak sekali permasalahan ya yang kompleks di sana. Kemiskinan iya, pendidikan iya, kesehatan iya ya, tinggal di tempat pembuangan sampah, coba teman-teman bayangkan seperti apa gitu kan. Nah, dengan adanya problem itu, akhirnya kita membuat 3 pilar, education, environmental, and health. Dan itu sampai sekarang itu kita teruskan.
Nah, tapi kalau kita nggak tahu problemnya apa, kita akan gerak dengan abstrak dan tujuan yang ingin kita capai itu juga akan semakin sulit. Kemudian permatang dengan diskusi ya, karena every discussion itu akan mendewasakan kita. Kemudian action kuncinya kalau teman-teman mau berdampak adalah konsisten ya. Kalau di salah satu hadis juga ya, Allah paling menyukai hal yang dilakukan secara terus menerus, yang secara konsisten kita lakukan. Why? Nggak cuman perintah aja, nggak cuman anjuran aja, tapi memang hal kalau mau berdampak, semua hal besar itu selalu diawali oleh hal kecil seperti itu ya. Jadi jangan teman-teman ragu atau aduh kak aku kayaknya belum belum ini nih belum belum siap segala macam. Just start, oke? Jadi mulai aja seperti itu. Terakhir, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Jadi jaga hal tersebut, dan jangan capek ya teman-teman untuk mempertanyakan terus gitu peran kita apa yang perlu kita lakukan, dan apa porsi kita dalam pembangunan ini apa. Karena every single youth, setiap dari kita pasti punya tugas masing-masing untuk membangun bangsa ini. Itu mungkin dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Kintan yang telah memberikan spirit buat kita semua ya teman-teman untuk jangan pernah capek untuk melakukan suatu perbuatan walaupun sedikit. Yang penting adalah konsisten. Oke, biar tidak terlalu lama teman-teman. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk awal ini kami membuka 3 pertanyaan saja ya teman-teman. Bisa raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke. Oke, ini kayaknya udah ada yang nanya gini ya. Dari ini Kak Irfan Arba mau nanya on mic atau enggak nih? Tak tanya sendiri aja ya Kak Moderator. Oke, boleh banget. Silahkan. On cam nggak? On cam aja biar lebih enak. Oh ya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan untuk berkesempatan bertanya ya. Kepada Kak Kintan, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang cukup menarik dan sangat berbobot sekali ya, apalagi untuk para pemuda seperti kita. Jadinya kayak menambah semangat. Nah, di sini saya mau bertanya 2 hal sih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi sempat dibahas tentang beberapa aksi dan tentang sila yang dimana peran pemuda sangat berdampak, apalagi dari diri sendiri untuk lingkungan sekitar. Nah, kan ini kan pemuda pada masa sekarang tentunya harus meningkatkan skill yang dimilikinya, skill yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini kan untuk diri sendiri aja ya. Nah, kalau misalnya apa sih cara-cara yang dilakukan untuk itu tuh membangkitkan semangat kawan-kawan yang ada di lingkungan kita. Jadi nggak hanya diri kita sendiri yang mungkin bisa mengupgrade skill. Jadi kayak lingkungan kita sendiri itu kayak terinspirasi ataupun hal sebagainya. Nah, bagaimana sih cara-caranya mungkin dari Kak Kintan sendiri yang bisa mungkin mengajak atau ya kayak mengedukasi teman-teman sekitar biar bisa bergerak bersama gitu. Kemudian yang berikutnya tambahan sih, nah kan tadi kan dari Kak Kintan nih udah kayak berkelana kemana-mana dan kemudian melihat banyak pemuda-pemudi di wilayah Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dengan kapasitas yang ada, dengan kualitas yang ada, menurut pendapat sendiri sih seberapa cepat Indonesia itu sendiri dapat menjadi tagline generasi emas Indonesia yang selalu digaungkan oleh para petinggi-petinggi negeri ini bisa terlaksana. Mungkin itu aja sih yang saya tanyakan, yang merasa saya masih
bingung, maksudnya masih mengganjal gitu. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Irfan Arba yang telah bertanya. Mungkin langsung saja ya Kak Kintan, langsung dijawab. Oke, Irfan dari mana asalnya Irfan? Dari Bantul, Yogyakarta. Wah, Bantul deket ya, berarti aku di Ya, Bulak Sumur. Oke, makasih ya, pertanyaannya keren banget, Irfan. Soalnya ini ketika pertanyaan pertama dulu deh ya, aku jawab. Pertanyaan pertama itu adalah apa yang sedang dan akan terus aku upayakan gitu ya. Kenapa? Seperti ini, aku nggak punya satu indikator khusus gitu ketika di saat apa sekelilingku tuh berhasil aku pengaruhi hal positif gitu ya. Di saat yang bagaimana atau apa namanya ketika gimana gitu ya kita bisa nilai oke, aku berhasil untuk mempengaruhi mereka gitu dalam artian untuk tadi ya untuk berbuat apa perubahan yang lebih baik ya kebaikan atau gerakan atau apapun itu. Tapi hal yang aku sebentar, hal yang aku yakin itu apa hal yang membuat aku percaya bahwa I did great in doing that gitu ya. Aku udah melakukan yang terbaik gitu untuk mempengaruhi itu adalah ketika pernah nggak Irfan itu ada di suatu kelompok dan kelompok itu apa namanya ingin melakukan sesuatu tujuannya itu sama gitu. Jadi ketika kita udah ada dalam satu kelompok, kadang kan kita punya visionnya yang beda-beda pasti ya. Visionnya beda-beda. Hal yang ingin kita lakukan itu pasti beda-beda gitu kan. Pasti punya kecenderungan masing-masing. Nah tapi aku sadar nih, ketika di dalam suatu kelompok itu kita punya vision atau belief gitu ya, makna yang sama, maka disitulah kita udah saling menyatukan apa mindset kita untuk doing good things tadi. Contoh ya, langsung ke contoh, ketika aku di BEM UGM ini sendiri gitu untuk level teman-teman yang ada di Presiden Mahasiswa, Menko, Sekjen gitu ya, yang di level pertama ini pengurus inti pertama, yang kita cari pertama itu adalah makna. Jadi ketika kita berkumpul gitu ya sebelum kita diresmikan, kita cari makna kita itu apa gitu. Dari nama, mulai dari nama kabinet, kemudian dari apa namanya makna gerakan kita, landasan kita tuh apa. Nah, itu dengan automatically itu kita bangun dan kita saling apa ya topang satu sama lain. Nah, di situ aku yakin, oke, these are good person yang memang apa namanya fit with me, ya. Ini konteksnya ketika kita punya vibes yang sama. Nah, di situ aku yakin bahwa oke, baik mereka yang mempengaruhi aku atau aku yang mempengaruhi mereka, at least kita sudah satu frekuensi gitu ya. Jadi di situ aku mulai sadar bahwa di dalam kelompok-kelompok yang mana aku berhasil gitu, karena kan ketika kita mempengaruhi itu bisa saja dua arah ya teman-teman. Nggak boleh dan nggak bijak kalau kita claiming bahwa oke, gue yang ngerubah lo gitu, oke, aku yang ngerubah kamu, aku yang ngubah kelompok ini jadi lebih baik dan lain-lain, karena kita sebenarnya itu saling melengkapi gitu. Dari interaksi yang kita lakukan, kita itu saling membuat seperti sebuah satu kesatuan puzzle gitu ya. Jadi nggak bijak kalau kita claiming bahwa I'm the one who inspire you. It's not. Karena aku yakin, aku pun sering terinspirasi dari teman-teman apa pemulung, tukang angkot, sopir angkot. Karena dulu aku SMA kebetulan naik angkot dan itu sampai malam gitu ya, aku suka ngobrol sama dia dan dia cerita anaknya gini, terus gini segala macem. Aku terinspirasi oleh dia. Jadi mungkin langkah posisiku sekarang yang dengan mungkin tadi teman-teman sudah lihat ya jadi apa, itu juga disumbang oleh cerita-cerita dari masyarakat itu gitu, disumbang dari supir angkot yang pernah nyupirin aku atau dari apa namanya saat itu pernah ke kos temanku dan dia nggak ada gitu ya dan aku malah jadi apa namanya jagongan ya kalau bahasa Jawa tuh kayak ngobrol gitu dengan kuli bangunan yang ada di sana yang memang kebetulan nginep di sana gitu nyawa kamar di sana juga saat itu HP ku lowbat dan aku dibantu oleh dia akhirnya aku ngobrol ada cerita kehidupan lainnya yang aku belajar dari sana and it makes me stronger right now gitu until right now. Nah jadi gitu ya ketika kita bicara good things inspirational people gitu
boleh kita berusaha untuk kayak oke, gue tahu nih lingkungan masih negatif banget, aku masuk, aku mau jadiin positif, that's good. Tapi tadi ya kita sadari dulu bahwa kita bisa terinspirasi dan berubah dari siapapun dan dari manapun. Kalau dari novelnya Pramudia Anantatur ya, buku Tetralogi Pulau Gurunya, bilang berterima kasihlah kepada yang memberimu kehidupan bahkan walau hanya seekor kuda seperti itu. Jadi bahkan dari hewan pun kita bisa belajar banyak gitu ya. Nah, sekarang konteksnya kalau benar-benar kita nyemplung atau dicemplungin ke sebuah wadah yang memang ibarat kata apa namanya masih pekat gitu ya, masih ini perlu kita jernihkan. Nah, caranya first thing first, teman-teman riset dulu. Jangan paksakan apapun itu sebelum teman-teman tahu karakteristik orang-orang ini gimana sih gitu. Karena based on personality juga, self development orang lain tuh semua orang tuh beda-beda dan it's very unique ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita paksakan satu cara ke semua orang. Nah, kita lihat dulu, oke, lingkunganku tuh mayoritas seperti apa, kulturnya gimana, approach itu kita lakukan sesuai dengan hal tersebut, ya, sesuai dengan culture tadi, sesuai dengan apa namanya, mungkin cara bicara kita bahkan atau cara pandang kita tuh perlu kita sesuaikan juga. Dan dari situ itu sangat-sangat lebih mudah untuk mempengaruhinya dalam kebaikan. Kedua, setelah teman-teman research, teman-teman coba atur apa namanya, coba classify gitu, klasifikasikan. Oke, udah aku riset nih, aku klasifikasiin. Berarti ketika aku ngobrol sama dia, aku harus gimana? Ketika aku ngobrol sama si C, ini harus bawa topik apa sehingga dia bersemangat dalam kerjaannya? Atau kalau kita pemimpin di sana ya, aku ngobrol sama si D, D ini sukanya ini, nah aku pantiklah dengan hal tersebut, and then itu bisa menyulut motivasi dia juga seperti itu. Gitu ya teman-teman konteksnya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, dan untuk pertanyaan kedua, karena kebetulan backgroundku juga public policy ya, kebijakan publik, dan menarik ketika kita membahas kebijakan, karena every single policy never wins every part gitu, never win every parties gitu. Sebuah kebijakan itu nggak mungkin memenangkan semua pihak, itu realitanya seperti itu teman-teman. Yang kita cari adalah the most winning policy, yang paling bisa bermanfaat gitu, yang paling berdampak, yang paling bisa win-nya itu jauh lebih besar atau lebih banyak orang yang kita untungkan lah, seperti itu hitungannya. Dengan kondisi tersebut, sebenarnya ketika kita bicara tentang pemerataan gitu ya, tentang pembangunan dan lain-lain, mungkin itu utopis gitu ya, mungkin itu sulit gitu, sangat sulit untuk kita capai. Tapi setidaknya kalau dengan konsep kebijakan tadi, setidaknya kita bisa measure gitu, sampai di titik mana sih pertumbuhan ekonomi kita tuh bisa naik. Sekarang kan baru 5,23% ya teman-teman, masih 5% tuh masih kecil. Jadi apa yang bisa kita harapkan? Oke, kita imagine sebenarnya kalau secara hitungannya tuh ada gitu ya, di RS itu ada namanya apa namanya, judgment profession, apa namanya, expert judgment, ada regression juga untuk melihat nih pertumbuhan ekonomi kita gini, berarti tahun berapa bakal gini. Itu sebenarnya sudah bisa diprediksi dan diproyeksi dari data gitu ya. Nah, tapi ketika kita lihat potensi kita yang sebesar ini, I believe ketika teman-teman pemuda sekarang itu concern untuk melihat potensi-potensinya lebih kuat lagi dan mengembangkannya dan mengaplikasikannya, Indonesia Emas 2045 itu bahkan bisa lebih cepat teman-teman. Kenapa? Karena potensi ekonomi itu sangat-sangat besar. Ketika nanti ada kebijakan yang benar-benar membuat kita sangat-sangat agile gitu ya dalam melakukan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, aktivitas ekspor impor, itu Indonesia pasti akan bisa melampaui negara-negara di dunia lainnya gitu, atau menyaingi bahkan India. Penduduk kita tuh sangat-sangat banyak ya teman-teman, apalagi ketika orang lain hanya punya daratan, we have the sea gitu, kita punya maritim yang sangat kuat dan sangat kaya. So ketika kita predicting gitu ya, membuat prediksi,
Harusnya di 2040-an Indonesia sudah bisa setidaknya dia bisa mengalami pertumbuhan ekonomi 2 kali lipat gitu dari yang sekarang. If kita bisa untuk istiqomah gitu ya, konsisten dalam mempertahankan pembangunan dan berinovasi lah dengan banyak ya startup gerakan-gerakan NGO dari masyarakat, itu salah satu cara kita membantu mempercepat itu semua gitu teman-teman. Dan semoga terjawab ya Irfan, terima kasih. Oke, dari Irfan mau ada feedback lagi? Atau udah cukup ya? Udah cukup sih, atau kalau mau tanya sebentar boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Santai aja di sini forum diskusinya, Pak. Oke, kali ini off cam ya, maaf moderator. Cuma mau agak tadi sih yang dibilang Kak Kintan tentang misalnya udah selanjur nyemplung ya kan, tadi sedikit agak kurang jelas sih. Tapi saya mau tanya kayak gini, misalnya nih mungkin Kak Kintan kan udah kenyang pengalaman sampai sekarang. Nah, pernah nggak sih kayak salah nyemplung, dalam kutip salah nyemplung, misalnya dalam suatu organisasi, komunitas, ataupun dalam kegiatan gitu, salah nyemplung yang diartikan bahwa kayak sebenarnya tuh aku nggak cocok di sini, nggak cocok sama teman-temannya, nggak cocok sama maksudnya ternyata pas sudah dijalani kayaknya nggak cocok-cocok aja gitu. Terus apa sih responnya, apa kemudian kayak ya tetap mengikuti, kemudian tetap beradaptasi, atau mungkin bagaimana? Mungkin itu sih yang saya tanyakan kembali. Itu terima kasih Mbak moderator. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab ya, Mbak Kintan? Oke, makasih ya Irfan pertanyaannya. Sebenarnya kalau bisa aku bilang ya, aku belum pernah atau mungkin tidak pernah ya, dan semoga tidak gitu, untuk nyemplung di organisasi yang salah gitu. Kenapa? Karena I did research gitu. Aku selalu meresearch apakah organisasi tersebut fit with me. Dari mana researchnya? Dari before you going outside, you have to deal with yourself first. Itu yang aku ini dari dulu ya, karena kebetulan sejak SMP aku jadi ketua OSIS, SMA jadi ketua OSIS lagi, di kuliah juga di BEM lagi, aku banyak sekali kenal dengan tipe-tipe orang, dengan tipe-tipe kepribadian, tipe-tipe bahkan tipe kultur organisasi gitu, tipe perkumpulan kultur tuh punya kulturnya masing-masing. Itu ada teorinya juga semua ternyata. Ketika aku kemarin exchange juga, aku ambil organizational behavior, wah aku semakin paham gitu. Oke, kita harus paham juga nih biar kita nggak dalam tanda kutip ya menggerus diri sendiri ya ketika kita terjun di sesuatu yang salah, kita nggak fit, kita nggak pas gitu ya, nggak fit with that, and then ya jadinya kita yang habis di sana, atau nggak nggak produktif tapi malah sibuk atau bahkan dikuras energinya gitu ya tanpa kita merasa kepuasan itu. Nah, tapi kalau konteksnya udah terlanjur, kamu udah masuk dan sulit keluar gitu ya, dalam artian at least kamu at least setahun lah nih harus stay di sana. What you have to do first adalah kamu kenalin potensi-potensi sekeliling kamu dulu. Nah, kamu lihat tadi ya, research tadi ya, kalau ada orang-orang yang sama atau nggak mirip gitu dengan karakteristikmu, apa namanya, do approach to them gitu. Lakukan pendekatan ke mereka. Lakukan pendekatan, kemudian teman-teman bisa saling belajar gitu, saling lengkapin, saling coba untuk understand one another. Kenapa? Karena ketika teman-teman merasa nggak nyaman dalam suatu tempat, teman-teman perlu tempat yang lebih lebih spesifik lagi ya untuk teman-teman berkembang. Ibarat ketika teman-teman udah blend in di suatu arus gitu ya, di suatu arus teman-teman merasa nggak nyaman dan nggak aman di arus tersebut, mungkin terlalu deras atau terlalu apa. Nah, teman-teman butuh bubbles khusus untuk mengamankan diri teman-teman di arus itu, ya kan? Jadi ketika teman-teman berkumpul dengan kumpulan teman-teman, kalian bisa bikin arus teman-teman yang lebih mikro, lebih kecil gitu, lebih classified itu, dan teman-teman akan lebih safe gitu di sana. Dan teman-teman akan merasa jauh lebih perasaan teman-teman akan jauh lebih comfy, akan lebih nyaman. Jadi ternyata ketika kita bicara nyaman, ketika kita bicara
kecocokan, walaupun awalnya tuh memang di part from our heart gitu ya, hati ini nggak cocok nih misalnya kayak gitu, tapi ternyata itu masih bisa diupayakan ketika memang teman-teman terpaksa harus nyemplung di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh teman-teman dapat beasiswa apa, kalau dapat beasiswa kan berarti terbantu gitu ya. Nah sedangkan beasiswa itu minta teman-teman harus ada kontrak kerja misalnya, dan bidang pekerjaannya ternyata teman-teman nggak banget gitu, maksudnya bukan gue banget gitu. Nah tapi teman-teman harus melakukan amanah itu karena ya that's your job gitu, itu kan hutang kita ya ibarat kata, dan itu harus kita lakukan dengan maksimal juga. Nah kalau kayak gitu ya kita nggak bisa escape, kita nggak bisa ogah-ogahan juga karena nanti kita yang jadi jelek juga, but we can survive dengan cara tadi gitu ya. Coba cari titik nyamanmu gitu. Kalau uh, bicara males gitu, ketika konsep males itu ada, sebenarnya semua orang tuh pasti punya kemalasan, bahkan orang terpintar sedunia sekalipun gitu ya, tercerdas sekalipun, tapi dia tahu di mana sih uh, saat-saat dia harus melawan rasa malas itu, dia harus mencari titik yang memang nyaman buat dia sehingga dia bisa lakukan sesuatu dengan maksimal. Kalau kita nggak nyaman, sulit semuanya gitu ya. Jadi please ensure that you have your own society gitu. Kalau kamu nggak masa bisa survive di sana, gitu ya dari aku. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak Cinta. Mungkin udah nggak ada feedback lagi ya dari Irfan. Sudah cukup, terima kasih Kak Moderator dan Kak Kintan atas jawabannya. Oke, mungkin masih ada teman-teman satu pertanyaan lagi yang masih kita buka. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, nggak usah malu-malu teman-teman. Ini kita buka pertanyaan terakhir ya buat sesi malam hari ini. Oke, saya izin bertanya Mbak Moderator. Oke, silakan Kak Haider. Oke, terima kasih kepada Mbak Moderator dan pemateri yang tadi sudah menyampaikan materi yang menurut saya sangat sangat luar biasa. Yang saya tanyakan berkaitan dengan ini sih. Saya adalah pengagum dari BEM KM UGM. Saya tidak tahu kenapa saya selalu suka dengan gerakan yang ini kabinet arus balik milik Mas Farhan ini. Saya sudah mengikuti BMKM UGM ini dari zamannya Mas Fatur ya kalau tidak salah. Mas Fatur terus walaupun saya bukan mahasiswa UGM itu yang pertama. Karena gini, karena saya orang yang suka meneliti atau suka melihat-lihat Instagram dari BEM-BEM Universitas Negeri, swasta maupun Muhammadiyah khususnya, karena saya juga di Universitas Muhammadiyah. Itu ada perbedaan yang sangat-sangat berbeda ya, dari analisis gerakannya, terus dari konsistensi gerakan, lalu dari penelitian yang advokasinya itu nggak sekedar reaksioner ya, nggak sekedar reaksioner seperti yang TPS Piungan misalnya, itu sangat berbeda sekali, yang ada lagu-lagunya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara membuat tim yang bisa sesolid itu? Padahal kan hari ini kita masih itu benar-benar dininak bebukan oleh banyaknya sistem, kita ditabrak oleh banyak narasi seperti IP tinggi, berprestasi dan lain sebagainya. Nah, gimana sih kok bisa solid? Apakah banyaknya yang nganggur atau emang di UGM itu banyak yang nganggur, atau lebih memilih IP rendah tapi organisasi maju, atau bagaimana Mbak? Karena kan setahu saya setelah saya itu selesai ikut di organisasi kampus saya itu, kok teman-teman saya itu banyak yang dualisme gitu loh, ikut ini jadinya organisasinya ambiar. Nah, kalau di BMKM UGM itu bagaimana? Nah, gitu Mbak. Coba saya ingin tahu sedikit gitu, bagaimana sih kultur kepemimpinan dan kaderisasinya. Terima kasih. Oke, makasih Haidar. Haidar ya dipanggilnya ya? Iya. Atau siapa? Haidar. Haidar Dari ya. jurusan apa di UMY?
UAD Mbak, UAD saya. UAD, oke, Jalan. UAD. Ya. UAD ya? Ilmu komunikasi, saya ilmu komunikasi. Oke, keren nih, jurusan komunikasi. Cocok ya berarti nih. Komunikasi politik atau komunikasi publik nih. Jadi Komunikasi. Ya, kalau di UAD biasa sih Mbak, komunikasinya adanya public relation sama broadcasting doang sih. Oh, ya kalau di UGM komunikasinya itu komunikasi media politik gitu-gitu juga. Karena masuknya kan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Oke, thank you Haidar atas pertanyaannya. Master kayaknya saya ini harus di UGM kayaknya besok. S2-nya. Oke, aku coba jawab ya. Sebentar. Oke, sebelumnya terima kasih banyak loh. Aku senang banget, maksudnya mendengarkan apresiasi tersebut yang bentuk mungkin apresiasi ya kalau di telingaku, karena memang sejak kebetulan aku di BEM KM UGM itu sejak mahasiswa baru. Jadi itu sejak aku zamannya Mas Alfat Bagus Penuntun Elnur Indonesia yang sekarang dia jadi award di LPDP di UK di York University, itu aku saat itu jadi maba yang nggak tahu apa-apa gitu ya, jadi ikut BEM dan ikut presiden mahasiswanya itu komunikasi publik lah intinya, ke perkumpulan-perkumpulan dan dijadikan staf kepresidenan saat itu. Nah, dari situ aku pribadi pun belajar memaknai ya, makanya tadi aku bilang tentang makna gitu, tentang value. Before you build anything, please find the value gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, taktisnya ya, ketika di kabinet arus balik ini, arus baliknya itu pun kita memaknai dari sebuah buku ya, dari Pramudia Anantatur, yang memang sebenarnya buku arus balik itu bukan bercerita tentang kehancuran Majapahit atau kehancuran Indonesia gitu lebih tepatnya gitu kan. Majapahit kan dulu mempersatukan bangsa kita. Tapi kalau menurut kami gitu, itu justru titik balik di mana waktu itu kan dipantik kisah ya di buku novelnya bukunya Arus Balik Pramudia Anantatur itu dipantik oleh pecahnya keluarnya kerajaan Tuban ya dari dari koalisi lah ibarat kata kalau sekarang gitu ya, dari kerajaan tersebut, kerajaan Majapahit itu, dan akhirnya pecah gitu, Majapahit pecah jadi kerajaan-kerajaan kecil. Terus akhirnya nanti muncul Mataram Islam gitu-gitu ya, nanti muncullah kerajaan-kerajaan baru lainnya, yang mana ternyata perubahan itu ternyata bagi kami itu justru membuat langkah awal bagi kita gitu, khususnya gerakan mahasiswa itu untuk membuka demokrasi seluas-luasnya gitu, membuka kesempatan bahwa if your identity is this gitu, you can show that, kamu bisa menunjukkan itu. If you have any potential gitu, kamu punya potensial potensial emosional itu, just show it. Jangan takut jangan pernah takut karena nama arus balik ini kamu jadi tergerus lah identitasmu di luar, atau karena di BEM ini kamu jadi harus BEM ya BEM gitu, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh itu. Dan kita mengajarkan bahwa you are a free human gitu, kamu a free human kind gitu. Kita adalah manusia yang bebas memilih dan punya apapun itu memang patut untuk kita aktualisasikan gitu, any kind of potentials. Jadi itu yang partner kedua tadi. Dan yang ketiga, ketika pertanyaannya adalah apakah orang-orang itu orang-orang yang gabut atau yang nggak tahu mau ngapain di fakultas segala macam, the fact shows adalah kalau di kesekjenan sendiri ya, aku sebagai sekjen, di bawahku itu kan aku kan membawahi sekretaris kabinet, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan anak-anakku itu mapres, dan maksudnya aku juga gitu, aku nggak bakal dan aku nggak gitu untuk yang jadi menteri harus mapres gitu, nggak pengen negara pintar dan koordinasi gitu, oke gitu. Tapi the fact shows orang-orang yang dia punya ambisi kuat, dia punya keinginan kuat, dia bisa concern atau bertanggung jawab terhadap sesuatu, dia bisa survive banyak tempat, atau dia bisa survive di at least apa yang memang dia tekuni gitu ya, apa yang ingin dia raih. Nah, aku sendiri pun mungkin ya sedikit bercerita juga, dulu aku sanksi, aku bisa tetap mempertahankan di ranking 1 gitu ya, walaupun aku jadi ketua OSIS. Karena sejak kelas 1 SD, kelas 1 SMA, aku pribadi ranking 2 itu kebetulan hanya 2 kali. Jadi kelas 2 SD dan kelas 2 SMP. Nah, dari itu sisanya aku ranking 1 terus. Makanya ketika aku SMP,
ketika SMP aku diminta untuk nyalon ketua OSIS, mamaku ya khawatir gitu, kamu nggak apa-apa mbak, ntar kamu kecewa, kamu nggak bisa mempertahankan posisi, kamu kecewa, karena yang sedih itu aku gitu, aku yang nangis, aku nggak bisa mah, aku gini, aku yang sedih kalau aku ranking 2 tuh, makanya uh, aku pengen banget tetap ada di posisi peringkat pertama, tapi aku pengen juga mengaktualisasikan diriku, karena gini, aku bertanya gitu kan, lah aku pinter tuh ngapain gitu, pinter maksudnya ranking 1 menang lomba apa-apa buat apa, kalau ya udah I keep it with myself, dan aku nggak punya ladang untuk memberikan ilmuku, misal aku nggak punya ladang untuk mengaplikasikan ilmuku gitu ya, atau apa namanya, at least aku bisanya teori doang loh, masa iya teori doang gitu kan, aku suka mikir kayak gitu. Nah, Capsekku juga saya tuh bilang, kamu boleh nggak apa-apa. Capsekku kebetulan saat itu mantan ketua BEM di salah satu universitas swasta di Jakarta. Apa namanya, dia bilang ketua senat ya dulu, kalau edisi edisi apa namanya, tahun-tahun dulu ya sebelum reformasi kan senat bilangnya. Nah, dia bilang, pinter nggak apa-apa Kintan, bagus, pinter itu bagus, tapi jangan lupa untuk dalam tanda kutip nakal gitu. Nakal dalam artian you expand your relationship gitu with people, you have to expand your connection gitu, karena aku yakin kecerdasan yang sesungguhnya itu bukan dari nilai loh teman-teman. Aku nggak apa namanya, aku nggak minta ayo yang semua pengurus harian BEM itu harus IPK-nya cum laude gitu, aku nggak minta gitu, tapi dengan sendirinya ternyata gitu ya, bahkan menteri menteri aksi dan propagandanya itu juga cum laude gitu, IPK-nya cum laude, dan dia salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi juga gitu, apa menang hibah lomba dan lain-lain, tapi dia seorang menteri aksi dan propaganda gitu. So what gitu, apa yang kemudian kamu ambil, kuncinya adalah kamu mau berjuang di sana, dan if you making promise with yourself, teman-teman pasti akan juga mampu apa namanya menguasainya juga. Jadi kalau dibilang anak organisasi itu anak yang enggak bagus di pelajaran, I can say it's not gitu. Karena contohnya sudah banyak gitu. Mungkin selain aku pribadi, dan alhamdulillah SMA juga aku OSN bagus juga, SMP juga lomba-lomba cerdas cermat yang memang apa namanya akademik seperti itu, tapi aku imbangi dengan seni. Kebetulan aku suka main musik, aku bikin band, aku ngeband juga, jamming, terus apa namanya, teater juga, main teater. Jadi make sure that you enjoy your life gitu, make sure that teman-teman tuh membuat pilihan yang teman-teman sukai dan yang teman-teman akan bisa berkomitmen dengan itu gitu. Jadi aku percaya malah ya justru kalau kriteria aku sendiri sebenarnya spiritualitas. Jadi aku percaya kalau seseorang yang spiritualitasnya bagus, at least dia punya belief gitu, dia pasti akan controllable, dia pasti tidak akan apa ya, apa tidak akan evil gitulah, tidak akan mengacau lah, at least gitu. Dia pasti punya punya apa namanya cara pandang yang at least bijaksana kalau dia spiritualitinya bagus, dan insya Allah emosional itu ditunjang dengan spiritualitas tadi ya. Nah, kalau intelijen gitu kan ada apa IQ, EQ, SQ gitu. Aku lebih SQ dulu gitu. Dan EQ itu akan dengan sendirinya terbentuk. Tapi IQ itu tidak melulu dari apa namanya seberapa tinggi angkamu di rapot gitu, tapi seberapa kamu bisa cerdas dalam mengambil keputusan, seberapa kamu bisa punya critical thinking yang bagus gitu. Jadi kondisinya gitu ya, Haidar, kenyataannya tuh memang teman-teman di BEM tuh rata-rata yang berprestasi juga di fakultas. Seperti itu. Oke Mbak, terima kasih. Mantap. Semangat banget. Kapan-kapan main dengan Iya Mbak, nanti ya. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Kintan dan juga Kak Haidar yang udah tanya, dan buat teman-teman semua, nggak kerasa ini kita udah lama ya kita ngobrol-ngobrolnya dan udah memasuki acara terakhir. Nah, sebelum kita memasuki acara terakhir, kita sesi foto bersama dulu. Boleh teman-teman buat on cam, kita foto sebentar, kemudian nanti kita akan menutup acara pada malam hari ini.
Jadi teman-teman bisa on cam dulu, kita foto bareng. Lumayan nih, nanti bisa jadi buat postingan di SG, bisa banget nih buat konten. Yuk. Oke, yang mau masih on cam boleh. Oke, sepertinya udah ya teman-teman. Yang on cam, yang on cam juga nggak apa-apa. Oke. Ya bisa mulai pose dulu nih. Pose cantik gantengnya yuk. Ya, 1. Oh, masih ada lagi nggak nih yang mau? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Oke, lagi-lagi boleh nih. Yuk. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung diskusi bareng di diskusi rasa yang kelima. Kita udah memasuki acara yang terakhir. Semoga ilmu yang teman-teman dapat bisa bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman bisa nulis quote yang template-nya udah saya kirim ya di grup. Nanti bisa di-tag IG-nya Syaharat Kalam dan juga bisa di-tag IG-nya Kak Kintan Putri. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Saya selaku moderator dan perwakilan dari Isyarat Kalam mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dari kami, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Kak Kintan atas waktunya. Semoga Kak Kintan cepat sembuh ya Kak Kintan. Biasa materi kita. Semua aku izin live ya. Oke Kak Kintan, terima kasih banyak. Oke teman-teman, terima kasih banyak waktunya. Nanti jangan lupa teman-teman bisa mengisi link evaluasi. Nanti teman-teman nggak usah panik, nggak usah takut tadi nanti ketahuan namanya. Tenang aja, kita nggak men-save namanya teman-teman. Jadi teman-teman sampaikan aja evaluasi dari acara ini apa. Dan buat teman-teman yang punya usulan buat acara next Isyarat Kalam bakal mau ngadain apa, bisa diisi ya di link tersebut. Oke, thank you semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hold my hand and don't let go. Mama, I love you so. They're taking me away. Don't